Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Di pertemuan kali ini, saya atas nama penanggung jawab Bahasa Inggris di Lembaga Pengembangan Bahasa UNU Al-Ghazali Cilacap akan mempresentasikan tentang perumusan tujuan perkuliahan bahasa di kampus Al-Ghazali. Kebetulan di kampus kita Al-Ghazali ada 3 bahasa yang diajarkan ke mahasiswa untuk membekali mahasiswa di masa depannya. Nah, ada bahasa apa saja? Jadi ada bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan bahasa Arab. Dan untuk kesempatan kali ini, kita akan lebih detail untuk merumuskan tujuan perkuliahan bahasa Inggris di kampus UNU Al-Ghazali Cilacap. Baik, sebelumnya mari berkenalan dulu dengan pembelajaran bahasa Inggris di perguruan tinggi. Bagaimana dan seperti apa? Jadi, mata kuliah bahasa Inggris di beberapa kampus itu ada yang memasukkannya ke MKU, yaitu mata kuliah umum. Kemudian ada juga yang memasukkan ke MPK, mata kuliah kepribadian. Dan ada juga yang sama-sama MKU ini adalah mata kuliah universitas. Nah, khusus untuk di UNU Al-Ghazali, untuk bahasa Inggrisnya ini ada kodenya UNU.005. Baik, ini termasuk di MKU ya. Nah, lanjut. Kemudian, mata kuliah bahasa Inggris di UNUGA ini bagaimana? Jadi, sebelum kita memberikan materi kepada mahasiswa, kita menganalisa dulu seperti apa dan bagaimana kebutuhannya, sehingga nanti apa yang dipelajari mahasiswa akan bermanfaat, berguna di masa yang akan datang. Jadi yang pertama, apakah sudah berhasil? Apakah sudah sesuai kebutuhan? Dan bagaimana agar lebih berhasil? Kemudian yang terakhir, bagaimana menyesuaikan dengan kebutuhan? Nah, analisa seperti ini perlu kita jawab sehingga nanti kita bisa memberikan arahan, materi, model untuk pembelajaran bahasa Inggris yang tepat dan sesuai di UNU Al-Ghazali Cilacap. Dan kemudian kebutuhan bahasa Inggris itu seperti apa? Ada kebutuhan saat kuliah. Kebutuhan saat kuliah adalah ketika mahasiswa menerima materi, menerima perkuliahan dari dosennya. Otomatis di sini mahasiswa akan lebih banyak membaca literatur dari jurnal, kemudian juga bisa dari topik-topik berita yang berbahasa Inggris atau dari sumber manapun. Bagaimana kalau kebutuhan saat bekerja? Saat bekerja otomatis mereka perlu berkomunikasi dengan bahasa Inggris. Jika nanti ada klien yang memerlukan percakapan bahasa Inggris atau juga surat menyurat dengan bahasa Inggris. Nah, dari kebutuhan bahasa Inggris baik saat kuliah maupun saat bekerja, kita dosen bahasa Inggris perlu merumuskan kebutuhan saat kuliah dan bekerja untuk dijadikan satu paket pembelajaran bahasa Inggris yang baik. Nah, sehingga nantinya ini akan bermanfaat bagi mahasiswa baik saat kuliah maupun nantinya saat bekerja. Ada ketersinambungan gitu ya. Nah, kemudian kita juga harus menilik tawaran mata kuliah bahasa Inggris di UNUGA. Jadi ini mau 2 atau 3 SKS di semester 1 atau 2. Ini yang mana yang baik? Tentunya ini berdasarkan analisa, ya. Nah, kita juga perlu mendeskripsikan tujuan mata kuliah bahasa Inggris. Secara umum, tujuan kuliah mata kuliah bahasa Inggris adalah agar mahasiswa mampu mendengar, berbicara, membaca, dan menulis dalam bahasa Inggris dengan baik dan benar. Ini adalah deskripsi tujuan secara umum. Nah, kemudian tujuannya adalah setelah mengikuti perkuliahan, mahasiswa mampu berkomunikasi dan mengaplikasikan bahasa Inggris secara aktif maupun pasif dalam kehidupan bermasyarakat. Baik nanti
selama masih menjadi mahasiswa ataupun nanti di dunia kerja. Nah, sehingga rumusan masalah mata kuliah bahasa Inggris itu bagaimana? Karena bahasa Inggris mendapatkan bobot 2 SKS, sehingga kita harus bagaimana caranya mengemas pembelajaran bahasa Inggris sehingga sesuai kebutuhan mahasiswa secara realistis dan efektif dengan bobot 2 SKS. Dari ini kita tahu ya bahwa sebenarnya mata kuliah bahasa Inggris yang ada di Unuga ini sebenarnya termasuk ISP atau English for Specific Purpose. Tapi sebentar, ISP sendiri itu terbagi menjadi dua, yaitu EAP, English for Academic Purposes, dan EOP, English for Occupational Purposes. Nah, otomatis kita akan mengambil EAP, English for Academic Purposes. Kenapa? Karena kita mempersiapkan mahasiswa secara akademis untuk dalam waktu selama menjadi mahasiswa dan nantinya juga untuk mempersiapkan mereka menjadi profesional. Nah, sedangkan kalau IOP ini adalah untuk orang-orang yang sudah bekerja. Oke, ini adalah pembagian IEP, English for Academic Purposes ya. Jadi ada EGAP, English for General Academic Purposes, dan juga ada ESAP, English for Specific Purposes. Dan tadi yang IOP ini adalah English for Occupational Purposes, itu dibagi menjadi EPP dan EVP. Tapi ini tidak kita bahas ya. Oke, kita lanjut aja. Di EAP, English for General Academic Purposes, ini keterampilan belajarnya adalah yang dipelajari membaca teks, mencari ide utama, membuat catatan, dan sebagainya. Nah, kemudian kalau di SAP, English for Specific Academic Purposes, ini studinya khusus. Nah, biasanya di SAP ini saya memberikan di bahasa Inggris 2. Kalau EGAP itu di bahasa Inggris yang pertama. Karena ada Fakultas Teknologi Industri dan Fakultas Matematika dan Ilmu Komputer yang mempunyai 2 mata kuliah bahasa Inggris, yaitu bahasa Inggris 1 dan bahasa Inggris 2. Nah, ini untuk profesional. Nah, kemudian bagaimana dengan keterampilan belajarnya? Kita tahu bahwa keterampilan belajar bahasa Inggris itu ada 4. Listening, speaking, reading, dan writing. Nah, dengan hanya 2 SKS, kita harus memilah apakah ini diberikan semuanya, apakah kemudian ada salah satu yang di block out, di highlight, atau yang lainnya nanti bisa diinkludkan. Baik, nah untuk seperti ini ya, untuk secara akademisi, saya lebih prefer untuk memilih proses reading yang lebih banyak. Kenapa? Karena proses reading akan memberikan pengetahuan lebih banyak ke mahasiswa, baik untuk penambahan kosakata, baik juga untuk penambahan pengetahuan dari jurnal-jurnal internasional misalnya, dan lain sebagainya. Makanya untuk reading ini lebih di-highlight dibandingkan yang lainnya. Nah, kemudian untuk prosesnya bagaimana? Ada proses top down dan ada proses bottom up. Untuk proses top down sendiri, ini menggunakan pengetahuannya terlebih dahulu untuk memahami makna teks. Jadi misalnya saya memberikan teks tentang corona ya. Saya memberikan teks tentang corona, tapi sebelumnya saya memberikan pengetahuan tentang corona. Jadi saya bisa mungkin menceritakan dulu what is the corona exactly and what is the news, the hot news of corona. Nah, setelah itu baru saya memberikan teks. Nah, ini adalah proses reading dari top ke down. Dan kemudian kalau dari bottom up, ini memahami teks per kata, kemudian memahami teks secara keseluruhan. Jadi saya langsung memberikan teksnya ke mahasiswa, kemudian nanti mahasiswa mentelaah dari bagian paling kecil dulu sampai ke semuanya. Nah,
saya menggunakan proses ini, dua-duanya dipakai sesuai kebutuhan. Baik, dan kemudian untuk perkuliahan bahasa Inggris juga harus memperhatikan tentang KKNI, tentang HOTS, High Order Thinking Skill, yang harus mahasiswa dapatkan. Kemudian untuk juga mengetahui tentang bagaimana taksonomi Bloom, dan karena ini adalah perkuliahan di abad 21, kita harus ingat perkuliahan ini harus sampai ke teknologi dan harus juga mempertimbangkan stakeholder. Stakeholder kita, kemudian kurikulum kita juga kan tentang keghazalian, itu juga harus masuk. Nah, sehingga nanti untuk KKNI ini adalah deskripsi kualifikasi level 6 jenjang sarjana. Dari deskripsi ini sehingga dosen bahasa Inggris bisa membuat materi yang sesuai dengan KKNI level 6 sarjana S1. Nah, ini adalah untuk taksonomi Bloom-nya. Jadi, mahasiswa nantinya di akhir dari perkuliahan, harapan kita mahasiswa bisa create, ya, bisa create something, sesuatu, sehingga membuat mereka menjadi lebih kritis, ya. Tidak hanya pengetahuannya yang didapat, tapi kekritisan mereka juga meningkat dari perkuliahan bahasa Inggris. Nah, kemudian untuk pemanfaatan TIK untuk pembelajaran juga dipakai. Kenapa? Karena kita sudah ada di era industri 4.0 yang mana kita harus wajib, ya, karena ini memang fasilitas untuk belajar. Sehingga mahasiswa selain mendapatkan pengetahuan, prosesnya juga melalui pemanfaatan TIK atau IT, ya. Nah, sehingga nantinya kita bisa merumuskan bagaimana model pembelajaran bahasa Inggris kritis. Kenapa harus kritis? Karena kita sudah ada di pembelajaran abad 21, kita sudah ada di KKNI level 6, dan kita juga sudah ada di era industri 4.0. Sehingga kita perlu memberikan pengetahuan bahasa Inggris ke mahasiswa secara kritis, critical learning, ya. Nah, model pembelajaran bahasa Inggris kritis ini untuk mahasiswa non bahasa Inggris di perguruan tinggi Indonesia, khususnya di UNU Al-Ghazali Cilacap. Baik, terima kasih banyak. Itu adalah ulasan tentang pembelajaran bahasa Inggris di kampus kita tercinta UNU Al-Ghazali Cilacap. Semoga saya bisa memberikan hal yang terbaik untuk mahasiswa kita sehingga bermanfaat tidak hanya dalam saat kuliah tapi juga nanti ketika mereka purna atau selesai kuliah. Terima kasih dari saya, Pak Hanif, dosen bahasa Inggris UNU Al-Ghazali Cilacap, penanggung jawab bahasa Inggris di Lembaga Pengembangan Bahasa UNU Al-Ghazali Cilacap. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.